Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sungguh satu kesempatan yang sangat berbahagia kalau pada saat ini kita boleh bersama-sama menyediakan waktu kita untuk sebentar kita bersekutu dalam pujian, dalam penyembahan, dalam pengajaran firman Tuhan. Satu waktu yang indah ketika di sela-sela kegiatan kita, di antara segala kesibukan kita boleh mengambil saat teduh sejenak untuk meninggikan dan mengagungkan nama Tuhan. Sebab di dalam kehidupan ini hanya Dia yang layak untuk dipuji dan disembah. Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang bertahta di atas segala kehidupan kita. Mari bersama-sama kita akan tinggikan Dia, kita akan agungkan Dia. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa. Dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Katakan kau Raja, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu.
Sungguh kami percaya Kau Allah yang berkuasa dalam hidup kami. Oleh karena itu biarlah saat ini Tuhan dengan sungguh hati kami datang menghadap kepadamu ya Bapa. Sujud menyembah di hadapan tahtamu ya Yesus. Merendahkan hidup kami, hati kami Tuhan. Karena kami tahu ada tangan yang berkuasa. Ada tangan yang dahsyat ya Tuhan. Tangan-Mu sendiri Bapa sedang menuntun tangan kami. Sedang menuntun kehidupan kami setiap anak-anak-Mu. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur. Karena kami tahu kalau sampai hari ini kami boleh ada. Sebagaimana kami ada. Itu semua karena kasih sayang-Mu. Itu semua karena kemurahan-Mu. Itu semua karena campur tangan-Mu ya Bapa dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapa. Mari sekali lagi nyanyikan. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, sebab Kau yang kudus, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sekali lagi, sebab Kau Allah yang Terima kasih Tuhan. Dan biarlah saat ini kita bersuka cita, kita merasakan dan kita merayakan betapa Dia sungguh baik. Mari kecap, mari lihat betapa Tuhan itu baik dalam hidup kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Sungguh Kau sangat baik bagi setiap kami. Mari nyanyikan bersama-sama. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kejaplah
setianya tidak pernah berubah. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kasih-Nya tidak pernah berubah dalam hidup kita. Pemeliharaannya tidak pernah berubah dalam hidup kita. Sebab kasih-Nya yang begitu besar bagi setiap kita anak-anaknya. Haleluya. Dan sore hari ini kita mau tetap bersyukur. Kita tetap mau memuji dan meninggikan namanya. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Sebab kita sudah dibebaskan, dibangkitkan hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Sungguh kami bersuka cita karena kasih-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Mari bersama-sama katakan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih-Mu Tuhan, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan mau selalu memuji-Mu Tuhan, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang Kau beri, hanya untuk-Mu. Takkan berhenti meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab kami tahu hidup kami yang ada dalam hidup kami sekarang ini, Tuhan, adalah satu anugerah yang besar yang sudah Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Engkau yang menebus kami, Engkau yang menyelamatkan kami, Tuhan. Dan saat ini kami mau mengambil satu komitmen yang baru, Tuhan. Biarlah seluruh kehidupan kami, Bapa, hanya kami bawa untuk mendekat lebih erat kepadamu, ya Yesus. Dekat padamu, itu rinduku. Amin, amin. Setiap kataku, Kau pun menungguku.
Tuhan, sungguh kami limpah dengan syukur Bapa. Kalau sampai dengan hari ini, kami masih boleh diberikan kesempatan untuk menaikkan pujian kami, sembah kami, bahkan pengagungan kami kepadamu ya Tuhan. Biarlah ini semuanya melalui pujian kami, boleh menjadi dupa yang harum yang menyenangkan namamu. Bahkan melalui pujian dan sembah kami ini Tuhan, boleh menjadi wangi-wangian yang mengagungkan namamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kalau sampai dengan hari ini kami boleh merasakan hadirat-Mu, jamahan-Mu. Bahkan sukacita yang kami rasakan itu boleh menyegarkan jiwa kami. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan masih ada di tengah-tengah setiap kami. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kami rindu Engkau berbicara atas setiap kami. Biarlah melalui kebenaran firman-Mu ini, Engkau boleh menguatkan kami, menyegarkan jiwa kami, bahkan mengubahkan kami menjadi pribadi yang jauh lebih baik Bapa. Kami percaya Tuhan, kami rindu Engkau berbicara atas setiap kami, dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari semua yang merindukan firman Tuhan, bersama saya katakan, amin. Shalom, saudara yang kasih Tuhan. Senang sekali saya bisa menyapa saudara yang dikasih dan dicintai oleh Tuhan. Dan dimanapun saudara berada hari-hari ini, saya percaya saudara dalam keadaan yang baik-baik saja. Karena kita punya Tuhan yang besar, kita punya Tuhan yang luar biasa, yang senantiasa memelihara hati dan pikiran setiap kita. Mari semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, bersama saya katakan, amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, pada kesempatan yang indah ini, saya kasih tema firman Tuhan kali ini yaitu tenang, Tuhan pegang kendali. Tenang, Tuhan pegang kendali. Mari dimanapun saudara berada hari-hari ini, bersama-sama kita buka ayat firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-19. Kisah Para Rasul 12 ayat yang pertama. Saya akan bacakan pelan-pelan saudara. Ini cukup panjang tapi saya akan bacakan pelan-pelan. Kisah Para Rasul 12 ayat yang pertama. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah, ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, bangunlah segera, maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu. Ia pun berbuat demikian, lalu malaikat itu berkata kepadanya, kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku. Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan. Dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata,
sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi. Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Ia terus mengenal suara Petrus, tetapi karena girangnya ia tidak membuka pintu gerbang itu dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Kata mereka kepada perempuan itu, engkau menggigau, akan tetapi ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian. Kata mereka, itu malaikatnya. Tetapi Petrus terus-menerus mengetuk, dan ketika mereka membuka pintu dan melihatlah dia, mereka tercengang-cengang. Tetapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam. Lalu ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara. Katanya, beritahukanlah hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara kita. Lalu ia keluar dan pergi ke tempat lain. Pada keesokan harinya, gemparlah prajurit-prajurit itu. Mereka bertanya-tanya apakah yang telah terjadi dengan Petrus. 19, perhatikan saudara, Herodes menyuruh mencari Petrus tetapi ia tidak ditemukan. Lalu Herodes menyuruh memeriksa pengawal-pengawal itu dan membunuh mereka. Kemudian ia berangkat dari Yudea ke Kaisarea dan tinggal di situ. Yang percaya firman Tuhan katakan amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, tema firman Tuhan kita kali ini yaitu tenang. Tuhan pegang kendali. Saudaraku yang kasih Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita selalu mengalami yang namanya masalah-masalah kecil atau berbagai macam hal yang kita butuh orang untuk membantu kita. Contohnya, ketika kita berada di rumah, lalu kemudian biasanya saya, saudara, pria gitu kan, lalu kemudian saya harus mencuci baju saya. Lalu waktu dalam keadaan yang sangat sibuk, kemudian saya tidak bisa mencuci baju saya, tiba-tiba mama saya datang kepada saya. Tenang, jangan khawatir, sini mama yang cucikan. Hal-hal ini tuh bisa terjadi saudara. Karena kadangkala dalam kehidupan kita itu perlu orang lain untuk membantu kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh yang lain saudara, dalam pekerjaan. Ketika kita bekerja di dalam tim, tidak mungkin semua pekerjaan itu bisa kita kerjakan dengan sendirinya. Kadangkala kita butuh bantuan orang lain untuk membantu kita. Contoh, misalkan kita disuruh membuat laporan rangkuman satu buah laporan, saudara. Kita sudah bekerja pagi sampai malam, mungkin sudah selesai chapter 1, chapter 2, chapter 3, bab 1, bab 2, bab 3. Tapi kita tidak bisa merangkum bab yang lainnya. Kadangkala kita ada teman yang membantu kita. Jangan khawatir wis, nanti sisanya tak kerjain. Atau misalkan kita perlu keluar, kita perlu membeli sesuatu, padahal kita sedang sibuk mengerjakan laporan kita, kadangkala teman kita nawarin. Wis jangan khawatir, aku mau keluar, mau titip apa. Jangan khawatir, tenang, tak belikan. Lalu kemudian saudara, contoh yang lainnya, ketika kita berada dalam lingkungan pendidikan, dalam sekolah, dalam kuliah, seringkali kan kita ada tugas kelompok. Lah biasanya tugas kelompok itu kan minimal 4 orang atau 2 orang kadangkala saudara. Dan saya percaya saudara, biasanya kalau tugas kelompok isinya 2 orang apa 4 orang, itu yang ngerjain itu pasti cuma 1 orang. Karena yang lain itu cuma nebeng nama biasanya saudara. Nah biasanya itu kan ngomong, wis jangan khawatir, tenang, tak kerjakan. Ini contoh-contoh di mana dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam hal-hal kecil-kecil saja,
kita itu butuh yang namanya bantuan orang lain untuk menolong kita. Dan di situ kita bisa tenang karena dia pegang kendali tugas kita, dia pegang kendali tugas kita. Dan kita percaya karena yang mengerjakan itu adalah mungkin kalau nyuci baju, saya nggak bisa nyuci baju itu mama saya. Jadi saya percaya betul karena mama saya atau ibu saya itu bisa mengerjakannya dan pasti beres, saudara. Walaupun kerja kelompok dalam kuliah, dalam pendidikan, itu pasti demikian. Ketika teman kita menawari bantuan, kita pasti bisa berusaha tenang karena dia pegang kendali atas pekerjaan yang tidak bisa kita lakukan. Tapi kalau kita perhadapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara, kita sebagai orang percaya, kita punya Tuhan yang besar, kita punya Tuhan yang ajaib, dan kita punya Tuhan yang luar biasa. Seringkali manusia dalam kehidupannya, kita itu perlu yang namanya pertolongan daripada Tuhan. Karena kalau kita lihat pepatah Chinese, biasanya pepatah Chinese itu mengatakan, saudara, bahwa kehidupan ini itu ada di tangan kita, tapi tidak sepenuhnya kehidupan ini nasibnya berada di tangan kita. Orang Chinese memfilosofikan bahwa kehidupan ini seperti tangan yang digenggam. Bahwa ketika tangan digenggam ini, ada bagian yang tertutup, saudara. Tapi ada bagian lain yang terbuka dan tidak tertutup. Ini artinya apa? Bahwa nasib itu ada di tangan kita, 70%, saudara. Tapi 30% yang terbuka ini, kita butuh pertolongan Tuhan, kita butuh tangan Tuhan, kita butuh kuasa Tuhan yang melampaui segala akal itu, yang sanggup menolong kita. Makanya saudara yang kasih Tuhan, kita itu harus belajar supaya kita menjadi manusia, karena kita punya Tuhan yang ajaib, kita punya Tuhan yang besar, kita punya Tuhan yang luar biasa. Mari kita belajar hari-hari ini untuk kita berusaha hidup tenang. Kita berusaha rileks, sebab Tuhan yang pegang kendali. Yang percaya katakan amin. Kalau kita lihat Kisah Para Rasul 12 ini, saudara, dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-19, di situ dikisahkan ketika Raja Herodes mulai bertindak keras terhadap jemaat gereja pada waktu itu. Ia melakukan pembunuhan terhadap saudara Yohanes, yaitu Yakobus, dan itu menyenangkan hati bangsa Yahudi pada waktu itu, karena Herodes itu membuktikan bahwa saya ini adalah orang yang kuat. Tapi kalau kita lihat, perhatikan kisah ini, saudara. Lalu kemudian Petrus itu ditangkap oleh Herodes, tapi di situ Tuhan melepaskan Petrus dari tangan Herodes, dan Petrus bisa lepas dari yang namanya penjara yang amat sangat ketat itu. Di sini dikisahkan bahwa dari pasal 12 ini kita belajar, saudara, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kisah itu menyatakan bahwa Tuhan itu pegang kendali atas setiap situasi dan kondisi kita. Saya menemukan ada dua hal, saudara. Dari pasal 12 ini, Kisah Para Rasul pasal 12 ini, saya menemukan ada dua. Apa yang membuat kita itu harus belajar menjadi tenang, sebab Tuhan pegang kendali. Yang pertama, poin yang pertama, saudara, Tuhan menyadari dan mengerti masalah kita. Mari dimanapun saudara berada hari ini, kita baca poin yang pertama ini bersama-sama ya. 2, 3. Tuhan menyadari dan mengerti masalah kita. Mari kita lihat dalam Kisah Para Rasul 12, ayat yang pertama sampai dengan yang keempat. Saya akan bacakan lagi, saudara. Kisah Para Rasul 12 ayat yang pertama, kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap,
Herodes menyuruh menjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita melihat kisah ini, kita itu mesti belajar kembali bagaimana teologi kita mempelajari Tuhan. Dalam teologi, saudara, Tuhan itu 3 hal. Yaitu kita tahu bahwa Tuhan kita itu omnipotent God, Tuhan kita itu omniscience God, dan Tuhan kita itu omnipresence God. Yang artinya adalah ketika Tuhan itu omnipotent, Tuhan itu Tuhan yang maha kuasa. Ketika kita menyebutkan Tuhan kita itu omniscience, saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang maha tahu. Tuhan yang maha tahu. Ketika kita tahu bahwa Tuhan kita itu omnipresence, Tuhan kita maha tahu, Tuhan kita maha hadir, dan Tuhan kita itu maha kuasa, kita harus menyadari, saudara, dan kita harus percaya bahwa Tuhan itu mengerti dan menyadari masalah setiap kita. Apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi hari-hari ini, entah itu kesulitan, entah itu persoalan, entah itu penderitaan yang membuat kita menjadi down dan kita tidak mengerti apa yang harus kita hadapi. Tapi kita harus percaya, saudara, bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang maha tahu, Tuhan yang maha hadir, Tuhan yang maha kuasa, sehingga Dia itu mengerti, bahkan menyadari masalah-masalah sampai detail sekalipun yang kita alami. Kalau kita lihat, saudara, Raja Herodes, ketika kita melihat dalam Matius, ketika Raja Herodes itu memerintahkan untuk membunuh anak laki-laki di bawah umur 2 tahun di Bethlehem pada waktu itu, ia itu mulai bertindak keras, saudara. Terhadap jemaat gereja itu dia mulai bertindak keras. Karena Raja Herodes ini adalah turunan dari Raja Agripa, dan dia itu ingin membuktikan kekuatannya, ingin membuktikan kuasanya, ingin membuktikan kehebatannya, tangan besinya, kehebatan dia. Dengan cara apa, saudara? Dia membunuh Yakobus, dan ketika dia membunuh Yakobus, saudara Yohanes ini dengan pedang, di situ dia melihat bahwa dia itu menyenangkan hati orang Yahudi. Dia merasa bahwa dia itu super power, dia punya kekuatan yang hebat, dan dia bisa melakukan ini semuanya. Makanya dia mau membuat sesuatu yang lebih hebat lagi, dengan cara dia menangkap Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Lalu kemudian dia itu punya tujuan, saudara. Ketika dia menangkap Petrus, Raja Herodes ini ingin ketika nanti Paskah sudah berakhir, dia itu ingin membawa Petrus ke depan banyak orang. Ingin menunjukkan bahwa dia berhasil mendapatkan Petrus. Saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita melihat situasi yang seperti ini, mungkin kita sebagai orang percaya, kita sebagai orang yang percaya Tuhan, kita seringkali bertanya, kenapa Herodes itu menyerang jemaat? Kenapa Herodes harus menyerang orang Kristen? Kenapa Herodes harus menyerang orang Kristen dan bukan orang yang lain? Mungkin kenapa kita melihat kisah ini, Tuhan itu mengizinkan Herodes membunuh Yakobus, tapi menyelamatkan Petrus. Mungkin saudara bertanya, apakah Petrus itu lebih rohani daripada Yakobus, sehingga Tuhan membiarkan Yakobus itu meninggal dan mati mengenaskan? Apakah Tuhan itu lebih sayang Petrus daripada Yakobus, karena Tuhan membiarkan Yakobus mati dan membiarkan Petrus hidup? Kenapa Tuhan membiarkan jemaat gereja pada waktu itu ditekan oleh Raja Herodes dan bukan orang yang lain? Seringkali, saudara, dalam kehidupan kita sekalipun, ketika kita mengalami hal buruk terjadi dalam kehidupan kita, masalah terjadi dalam kehidupan kita, persoalan terjadi dalam kehidupan kita, hal-hal yang tidak baik yang tidak pernah kita inginkan itu terjadi dalam kehidupan kita.
Seringkali kita itu tidak punya clue, saudara. Kita tidak punya ide, kita tidak punya istilahnya itu pengertian terhadap segala sesuatu yang terjadi, yang ada dalam kehidupan kita. Seringkali kita itu tidak mengerti dan kita itu tidak tahu kok bisa ini bisa terjadi. Seringkali kita bertanya sama Tuhan, kenapa ini bisa terjadi dalam kehidupanku? Tapi mari kita lihat saudara, kita mesti belajar memahami Tuhan. Bahwa dalam kedaulatannya, Tuhan itu mengizinkan Yakobus mati. Dan dalam kedaulatannya, Tuhan mengizinkan Petrus itu hidup. Jadi kalau kita melihat kisah ini saudara, ini kisah yang berbanding terbalik. Tuhan membiarkan Yakobus mati, dan Tuhan membiarkan Petrus hidup. Tapi dari kisah ini kita harus yakin dan percaya bahwa di dalam kedua situasi ini, baik itu Yakobus mati maupun Petrus itu dibiarkan hidup, Tuhan itu pegang kendali atas kedua situasi ini. Karena kita harus tahu saudara, Tuhan kita itu omnipresence. Dia Tuhan yang maha hadir. Tuhan kita itu omniscience. Tuhan yang maha tahu, Tuhan kita itu omnipoten, Tuhan yang maha kuasa. Sehingga kita harus percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita sekalipun, mau itu baik, mau itu buruk, mau itu menyenangkan hati kita, mau itu pun menyedihkan, bahkan kita sampai sujud di bawah kaki Tuhan menangis, bertanya kenapa ini semuanya bisa terjadi dalam kehidupanku. Satu hal yang saudara harus pahami dan saudara harus mengerti, bahwa di dalam segala situasi yang terjadi dalam kehidupan kita, kita harus percaya saudara, sebab tangan Tuhan itu yang pegang kendali atas kehidupan kita. Karena apa saudara? Mari kita lihat dalam Ulangan 29 ayat yang ke-29. Di situ dikatakan dalam Ulangan 29 ayat yang ke-29, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Kalau kita lihat Ulangan 29 ayat ke-29 saudara, di situ dikatakan bahwa hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anaknya kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Kalau kita pahami ayat ini saudara, artinya apa? Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, mau itu baik ataupun itu buruk, kita tidak pernah mengerti saudara. Tapi itu rahasia Tuhan. Itu adalah rahasia yang tersembunyi bagi Tuhan dan Allah kita, supaya segala sesuatu yang terjadi ini, itu mengubahkan kita menjadi pribadi yang lepas hari, menjadi pribadi yang semakin baik. Kalau kita hubungkan dengan Roma 8 ayat yang ke-28 saudara, ini adalah ayat emas yang kita sering dengar dan kita pahami saudara. Di situ dikatakan Roma 8 ayat yang ke-28, dan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yang percaya katakan amin. Kita tahu ayat ini adalah ayat emas saudara, sering kita dengar. Tapi pernah gak kita memahaminya jauh lebih dalam lagi? Di situ dikatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Di sana gak ditulis saudara, Tuhan mendatangkan kebaikan melalui segala sesuatu. Atau ditulis dalam segala sesuatu Tuhan mendatangkan kebaikan. Tapi di situ ditulis bahwa di dalam segala sesuatu
untuk mendatangkan kebaikan. Artinya apa saudara? Tuhan itu enggak berjanji bahwa segala sesuatunya itu pasti baik dalam kehidupan kita. Atau mitosnya orang berkata, katanya orang Kristen itu tidak pernah mendapatkan masalah. Tapi ketika kita melihat kisahnya Petrus dan Yakobus ini, itu membatalkan statement yang mengatakan bahwa orang Kristen itu hidupnya pasti enak. Itu tidak, saudara. Dan memang ketika kita menjalani kehidupan ini, banyak hal dalam kehidupan kita itu harus mengalami hal yang buruk. Penderitaan, masalah, persoalan. Tapi di situ kita harus percaya, saudara. Kita harus percaya bahwa Tuhan itu yang pegang kendali atas hidup kita. Jadi kita itu harus belajar tenang, saudara. Seperti tema firman Tuhan pada kali ini, yaitu tenang, sebab Tuhan pegang kendali. Kita mesti belajar tenang, saudara. Dalam situasi apapun yang kita alami dalam kehidupan ini, mau itu buruk, mau itu baik, mau tidak enak ataupun enak, walaupun kehidupan kita tidak diberkati, atau kehidupan kita sedang diberkati Tuhan, atau kehidupan kita sedang kita mengalami yang namanya kesakitan, atau kita dalam kesehatan, kita mengalami hidup yang baik, sekalipun, mau itu baik, mau itu pun buruk, Tuhan itu pegang kendali atas hidup kita. Tuhan itu ada, saudara, atas hidup kita. Maka dari itu kita harus belajar tenang. Kita harus belajar rileks. Kita harus belajar mempercayai Tuhan. Tuhan yang maha tahu, Tuhan yang penuh kuasa, dan Tuhan yang maha hadir di dalam setiap situasi dan kondisi kehidupan kita. Kita harus belajar tenang, saudara. Kita harus belajar mengubahkan diri kita untuk tinggal tenang di dalam hadirat Tuhan. Mari kita belajar tenang, tinggal tenang di dalam hadirat Tuhan. Karena firman Tuhan sering berkata, saudara, tinggal tenang di dalam hadirat Tuhan, di situ kita mendapatkan kekuatan yang baru. Maka dari itu kita harus percaya, saudara, bahwa Tuhan itu menyadari dan Tuhan itu mengerti masalah kita. Sama seperti yang dihadapi Petrus pada waktu itu, saudara. Yang dihadapi Yakobus, jemaat gereja pada waktu itu. Tuhan itu menyadari, bahkan Tuhan mengerti. Maka dari itu, saudaraku yang kasih Tuhan, hari-hari ini apapun yang saudara alami, mau itu buruk sekalipun, mau itu saudara dalam masa yang tidak enak hari-hari ini, ataupun saudara dalam masa kelimpahan dan diberkati oleh Tuhan, kita harus belajar mengucap syukur. Kita harus belajar tetap percaya kepada Tuhan, dan kita harus belajar menghadapi kehidupan kita itu dengan rileks, saudara, dengan tenang, belajar enjoy, saudara. Mari kita itu belajar menikmati kehidupan kita ini. Kita dalam masa yang jelek, kita harus senang, belajar dinikmati. Lalu kalau kita sedang diberkati Tuhan, kita juga belajar menikmati. Karena ketika kita belajar menikmati, itu artinya apa, saudara? Kita belajar menaruh hidup kita itu di dalam tangan Tuhan. Artinya kita bisa percaya sepenuhnya. Seperti ketika kita menyerahkan pekerjaan kita kepada rekan kita, misalkan nggak bisa nyuci baju, lalu kemudian kita serahkan ke, misalkan saya serahkan ke mama saya, itu kita percaya bahwa baju saya dicuci dengan baik dan benar, dan pasti beres tepat pada waktunya. Sama dengan kehidupan kita, saudara. Kita mesti belajar tenang, belajar percaya, belajar semuanya itu serahkan kepada Tuhan, sebab apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan itu pegang kendali dalam hidup kita. Itu yang pertama, saudara. Sekarang yang kedua, kalau yang pertama Tuhan itu menyadari bahkan mengerti masalah kita, sekarang yang kedua, saudara, Tuhan menjawab doa kita. Mari dimanapun saudara berada hari-hari ini, kita baca poin yang kedua ini bersama-sama ya. 2, 3, Tuhan menjawab doa kita. Mari kita lihat dalam Kisah Para Rasul, pasal yang ke-12, ayat yang ke-5. Di situ dikatakan, demikianlah
Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Kalau saudara perhatikan ayat yang kelima ini adalah kunci di mana Petrus itu bisa mengalami mujizat Tuhan sampai-sampai mereka itu terngiang-ngiang atau istilahnya itu delahom, saudara, bahasa Jermannya. Sampai ngowo gitu, saudara. Sampai terheran-heran. Kenapa bisa lepas? Padahal ini sesuatu yang tidak mungkin bisa terjadi. Kalau kita lihat kuncinya adalah tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Kalau kita lihat ayat yang ke-6 selanjutnya, saudara. Di situ dikatakan pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara dua orang prajurit, terbelenggu dengan dua rantai. Selain itu prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Kalau kita lihat, saudaraku yang kasih Tuhan, yang namanya orang mau dieksekusi, namanya orang mau dibunuh, Petrus itu ngelihat Yakobus itu dipenggal kepalanya dengan pedang. Yang namanya orang itu mau dibunuh, saudara, dipenjara, ditangkap. Mana ada orang yang bisa tidur dengan pulas? Kalau kita lihat ayat yang ke-6, di situ dikatakan, saudara, dengan jelas, pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak. Jadi malam sebelum Petrus itu ditunjukkan kepada orang banyak, di situ dikatakan apa, saudara? Petrus tidur di antara dua orang prajurit, terbelenggu dengan dua rantai. Artinya apa, saudara? Ini tidur yang benar-benar pules, saudara. Bayangin tidur di tengah-tengah dua prajurit. Mungkin kalau kita gambarkan dengan foto gitu, mungkin pada waktu itu, misalkan Petrus itu punya Instagram, saudara. Mungkin sebelum besok dia dieksekusi, malamnya dia bikin story, saudara. Tidur sama dua orang prajurit, lalu kemudian tidurnya itu dia kakinya mungkin di atasnya prajurit yang satunya, mungkin tangannya gini di atas prajurit yang lainnya. Dia artinya apa, saudara? Petrus itu tidur dengan pules. Mana ada, saudara, orang yang mengalami yang namanya masalah berat, ya kan? Namanya persoalan ada dalam hidupnya, akan menimpanya besok itu, saudara. Tidur dengan pules, itu sesuatu yang jarang kita bisa temukan. Kenapa demikian? Coba kita lihat, saudara. Kalau misalkan saudara punya teman, ya kan? Lalu kemudian teman saudara ini besok harus dioperasi. Dan operasi ini adalah operasi yang besar. Taruhannya itu hidup atau mati gitu, saudara. Lalu kemudian 1 hari sebelumnya, saudara itu mendoakan teman saudara. Ya Pak, saya doakan supaya besok operasinya berjalan dengan lancar. Kalau saudara lihat wajahnya, saya percaya, saudara, itu senyum-senyum, ya Pak, terima kasih, senyum-senyum. Tapi di dalam dirinya itu sininya derodok terus, saudara. Deg-degan, apalagi besok mau dioperasi, deg-degan, saudara. Setengah mati nih deg-degannya. Mungkin malam waktu dia mau tidur, itu gak bisa tidur, saudara. Mungkin besok itu hari terakhir dia disembelih, lalu kemudian gak bangun lagi, atau bisa bangun lagi. Ini situasi di mana dalam kondisi seperti ini, biasanya orang itu nggak bisa tidur dengan tenang. Tapi ketika kita lihat Petrus, saudara, Petrus itu bisa tidur dengan tenang. Artinya apa, saudara? Saya jadi ingat ketika Paulus nulis dalam Filipi 4 ayat yang ke-7, ayat favorit saya, di situ dikatakan bahwa damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Artinya apa, saudara? Walaupun hal yang kecil seperti ini, Tuhan itu memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal itu, yang memelihara hati dan pikiran setiap kita. Kalau Petrus besok mau dieksekusi, saudara,
Itu bukan karena imannya Petrus besar, bukan karena Petrus itu tahu bahwa jemaat gereja itu sedang persekutuan dan berdoa dengan tekun untuk dia. Tapi Petrus itu yakin dan percaya, saudara. Petrus itu punya Tuhan yang besar, yang pasti akan menolongnya. Kalaupun tidak ditolong, Petrus pun juga percaya bahwa Tuhan yang pegang kendali. Sama halnya dalam kehidupan kita, saudara. Ketika kita mengalami yang namanya masalah berat, persoalan yang bertubi-tubi, penderitaan yang mungkin kita tidak punya jalan keluar, bahkan kita tidak tahu kenapa ini bisa terjadi dalam kehidupan kita. Tapi ketika kita belajar percaya kepada Tuhan, Tuhan yang pegang kendali atas kehidupan kita, kita itu pasti punya yang namanya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu, yang memelihara hati dan pikiran kita. Sehingga kita bisa hidup tenang, saudara. Walaupun kita harus mengalami masalah yang berat, persoalan yang rumit, situasi yang buruk terjadi dalam kehidupan kita, bukan situasi yang baik yang terjadi dalam kehidupan kita. Selama kita percaya bahwa siapa yang pegang kendali atas hidup kita, kita bisa menjadi hidup dengan tenang. Saat kita merasa tidak mampu, saudara, mungkin ketika kita mengalami persoalan, ketika kita mengalami penderitaan, kita ada di masa-masa di mana kita itu tidak mampu, saudara. Kita tidak tahu kita harus melakukan apa lagi. Tapi ketika kita belajar mengandalkan Tuhan, Tuhan itu pasti menjawab doa kita tepat pada waktunya. Kalau kita lihat Petrus, saudara, pada ayat yang ke-7 dan seterusnya, di situ dikatakan tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dengan cahaya yang bersinar dalam ruangan itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, bangunlah segera, maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu. Ia pun berbuat demikian, lalu malaikat itu berkata kepadanya, kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku. Lalu Petrus mengikuti malaikat itu keluar dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Perhatikan kata selanjutnya, saudara. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Petrus sendiri tidak percaya, saudara. Karena Petrus dalam kondisi yang tidur lelap, Petrus dalam kondisi yang mungkin mimpi, saudara. Dia merasa bahwa ini semua mimpi. Karena ini tidak mungkin terjadi, saudara. Kalau kita lihat ayat yang sebelumnya, Petrus itu dipenjara di dalam penjara yang dijaga oleh 4 regu, 4 squad kalau kita lihat dalam bahasa Inggrisnya, saudara. Artinya squad itu kalau dalam satu tim itu berisi 4 orang. Berarti kalau misalkan dia dijaga 4 squad, artinya dia dijaga 16 orang, saudara. Belum lagi dia dirantai, belum lagi penjaga yang berada di depan pintu besi. Ini sesuatu yang mustahil untuk dia bisa lepas. Tapi Tuhan itu mendatangkan pertolongannya, saudara. Pertolongan Tuhan itu datang tepat pada waktunya. Ketika Petrus itu mulai tenang, Petrus itu mulai rileks karena dia percaya bahwa Tuhan yang pegang kendali atas kehidupannya. Tiba-tiba, ayat yang ke-7 ditulis, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus. Sampai Petrus itu enggak tahu, saudara. Dikira semua ini tuh hanya mimpi. Dikira semua ini hanya penglihatannya. Artinya dia itu cuma mimpi, saudara. Tapi setelah mereka melalui tempat kawal yang pertama, sampai mereka ke pintu gerbang besi, sesudah itu mereka tiba berjalan di luar. Tiba-tiba, dalam ayat yang ke-11, saudara, Petrus itu menyadarinya. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, ayat yang ke-11, Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi. Ini artinya apa, saudara? Ketika kita itu tahu bahwa Tuhan itu pegang kendali atas kehidupan kita, kita itu menjadi tenang, damai sejahtera Allah itu yang melampaui segala akal,
yang memelihara hati dan pikiran kita, kita dapat menjalani kehidupan kita ini dengan tenang, saudara. Seperti Petrus itu loh, saudara. Besok dia mau dieksekusi, tapi dia bisa tidur nyenyak, tidur lelap. Mungkin kalau ada penjaga yang punya Instagram zaman sekarang, saudara, itu dibikin story, saudara. Ini orang yang besok mau dieksekusi, tak tangkap, hari ini bisa tidur pules dengan teman-teman saya. Yang jaga pun sampai ketiduran, saudara. Artinya apa? Petrus itu percaya, Petrus itu punya Tuhan yang pegang kendali atas kehidupannya. Bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan dalam hidupnya, itu untuk mendatangkan kebaikan. Sama dengan kehidupan kita, saudara. Kehidupan saya dan kehidupan saudara. Ketika kita mengalami masalah dalam kehidupan saudara, persoalan, mungkin saudara ingin sesuatu dalam kehidupan saudara. Saudara butuh sesuatu dalam kehidupan saudara. Dan saat ini saudara dalam masa menunggu jawaban dari Tuhan. Saudara dalam masa menunggu pertolongan daripada Tuhan. Saudara dalam masa menunggu Tuhan itu menolong saudara hari-hari ini. Mari hari-hari ini saudara, jangan lihat keadaan saudara. Jangan lihat apa yang saudara alami. Jangan lihat apa yang saudara hadapi hari-hari ini. Maupun itu buruk sekalipun yang saudara hadapi hari ini. Mari kita belajar tenang saudara. Belajar mempercayakan diri kita, mengaitkan hati kita, pikiran kita, semuanya terarah kepada Tuhan. Karena ketika kita belajar tenang, kita belajar percaya bahwa Tuhan yang pegang kendali atas kehidupan kita, biasanya pada saat itulah saudara, di mana kita itu menjadi lemah, dalam arti kita itu sudah menyerahkan segala sesuatunya di dalam tangan Tuhan, di saat itulah Tuhan buka jalan saudara. Mungkin saudara hari-hari ini belum menemukan jawaban Tuhan. Saudara belum menemukan pertolongan Tuhan. Tuhan belum buka suara dalam kehidupan saudara. Tapi mari kita belajar mempercayakan kehidupan kita. Belajar merendahkan diri kita. Belajar menaruh hati dan pikiran kita. Untuk kita tenang di hadapan Tuhan. Karena kalau kita lihat dalam Mazmur 127 ayat yang kedua. Ini juga menjadi ayat favorit saya saudara. Di situ dikatakan sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab, apa saudara? Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Coba kita baca sekali lagi ayat ini tuh saudara ya. Dimanapun saudara berada, kita baca ayat ini bersama-sama ya. 2, 3. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sama seperti Petrus saudara. Ketika kita itu berusaha, mungkin kita sudah berusaha mati-matian saudara. Kita sudah menghalalkan berbagai macam cara. Kita sudah, mungkin ketika kita itu belajar untuk mengerti Tuhan, saudara. Mungkin kita itu merasa, wis gini aja, supaya jawaban Tuhan itu segera keluar dalam kehidupan kita. Seringkali itu kita memikirkan caranya sendiri. Persoalannya itu ada di kita, saudara. Mungkin kita itu, wis aku tak melakukan ini aja, wis. Aku tak melakukan ini aja, wis. Kadangkala kita itu berusaha untuk mempercepat jawaban Tuhan itu terjadi dan terbuka dalam kehidupan kita. Dan itu Alkitab mencatat itu semuanya sia-sia saudara. Mari kita itu belajar aja saudara. Sama seperti Sarah itu saudara. Ketika Abraham itu dijanjikan Tuhan menjadi bangsa yang besar. Sedangkan Abraham itu mandul dan Sarah itu mandul saudara. Sarah itu ingin mempercepat janji Tuhan. Itu digenapi atas hidupnya. Dengan cara apa? Saudara memaksakan Hagar untuk menjadi istri Abraham. Sarah tidak sabar saudara. Dan itu semuanya sia-sia saudara. Ketika kita itu mulai belajar tenang, kita belajar rileks, kita belajar menaruh semuanya di dalam tangan Tuhan. Biasanya saudara, dalam situasi yang seperti itulah, Tuhan itu pegang kendali atas hidup kita. Tuhan itu pegang kendali atas hidup kita. Mari hari-hari ini kita percaya saudara, apapun yang saudara alami dalam kehidupan saudara.
Mungkin saudara sudah berusaha berbagai macam cara. Cara A sampai cara ini sudah saudara lakukan. Dan sampai saat ini saudara belum menemukan jawaban. Tapi mari saudara hari-hari ini belajar tenang di dalam Tuhan. Sebab Tuhan itu pegang kendali atas kehidupan kita. Maka dari itu nanti tiba waktunya, waktu Tuhan itu tidak pernah terlalu cepat dan tidak pernah terlalu lambat. Pertolongannya itu selalu tepat pada waktunya. Kita cukup belajar tenang, saudara. Percaya, sebab Tuhan yang pegang kendali atas hidup kita. Mari yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan hari ini, sama-sama kita tundukkan kepala saudara, kita satukan hati kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini dengan berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih, kalau kami boleh mengalami banyak hal dalam kehidupan ini, yang mungkin sampai hari ini kami tidak mengerti, dan kami tidak punya clue apa yang sedang kami alami. Dan mengapa ini semuanya boleh Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Atau mungkin ketika kami menghadapi persoalan buruk dalam kehidupan kami sering bertanya, mengapa ini bisa terjadi dalam kehidupan kami. Tapi hari ini melalui firman-Mu Tuhan, kembali kami diingatkan, untuk kami boleh belajar, melihat bahwa segala sesuatu yang boleh terjadi dan Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami, Tuhan itu pegang kendali dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, hari ini kami mau belajar tenang, kami mau belajar rileks, kami mau belajar menggantungkan diri kami kepadamu. Karena ketika kami belajar berada tenang di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami menemukan kekuatan yang baru. Kami menemukan damai sejahtera yang baru. Kami menemukan sukacita yang baru yang melampaui segala akal. Itu yang memelihara hati dan pikiran kami itu, Bapa. Kami percaya Yesus, apapun yang kami alami hari-hari ini, tetap kami mau percaya bahwa meskipun kami sudah berusaha sekuat tenaga kami, dan sampai hari ini kami belum menemukan jawaban, tapi kami mau terus tetap berharap kepadamu. Karena Engkau Tuhan Allah yang perkasa, Engkau Tuhan yang besar, Tuhan yang dapat melakukan segala perkara, dan pertolongan-Mu itu selalu tepat pada waktu-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, Darah Roh Kudus yang terus memimpin kehidupan kami. Apapun yang kami lalui dalam kehidupan ini, kiranya Tuhan yang terus memberi kekuatan kami, kelegaan, sukacita, bahkan damai sejahtera yang baru yang menyegarkan jiwa kami, yang melampaui segala akal itu boleh ada dalam hati dan pikiran kami. Sehingga dalam kehidupan ini Bapa, apapun yang kami lalui, tetap kami percaya bahwa Tuhan itu mengerti, bahkan menyadari masalah kami. Dan yang terakhir kami mau tahu Tuhan, bahwa Tuhan itu pasti menjawab doa kami. Terima kasih Tuhan buat firman yang baik yang sudah kami dengar. Biar apa yang kami dengar melalui ibadah kami ini boleh menguatkan hati kami, memberkati kami, bahkan menyegarkan jiwa kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari semua yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, bersama saya katakan, amin.